warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Tentu kalian semua sehat ya. Tetap semangat, tetap sehat, belajarnya di rumah aja. Bersama SMK Prestasi Prima. Semangat, semangat prestasi. Kembali lagi bersama saya Dwi Ariwibowo Eskom di pelajaran KJD, Komputer dan Jaringan Dasar. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai instalasi software aplikasi ya. Setelah kita mempelajari tentang perakitan dan install ulang, nah ini kita akan mempelajari mengenai instalasi software aplikasi. Yuk kita simak sama-sama. Oke, tujuan pembelajarannya adalah untuk menentukan pemeriksaan permasalahan yang instalasi aplikasi ya. Kemudian memperbaiki bagaimana terjadinya permasalahan di dalam software aplikasi tersebut. Kemudian menguji si perbaikan tersebut ya. Kita harus bisa memeriksa ya, kemudian memperbaiki dan menguji hasil perbaikan yang kita lakukan. Oke, pendahuluannya kita harus simak sama-sama. Sebelum kita mengulas pembahasan ya atau langkah yang lebih dalam, berikut ini adalah beberapa tips dan langkah umum yang dapat kita lakukan. Contoh, yang pertama, tuliskan tahap yang akan kita lakukan ya. Kemudian yang kedua, catat notifikasi kesalahan dan pesan error yang detail dari permasalahan tersebut. Kemudian mulailah lakukan perbaikan dari yang kecil ya. Jadi jangan kenapa harus mulai dari yang kecil? Contoh, kalau kita mengalami kerusakan atau komputer kita lemot, jadi kita tidak berpikir langsung ini laptopnya sudah jelek harus beli lagi. Itu berarti langkah yang besar ya. Kita mulai dengan langkah yang kecil dulu. Tips yang pertama ya, komputer tidak bisa diinstal software. Nah, ini tips yang pertama ini contohnya kita bisa melihat spek ya atau spesifikasi di laptop kita itu seperti apa. Contoh, ini Bapak contohkan di di program DXDiag ya. DXDiag ini kita cukup menekan tombol Windows R ya, Windows R, kemudian akan muncul program run, kemudian kita ketikkan DXDiag ya, DirectX Diagnostic Tool namanya. Nah, di DXDiag ini muncullah sebuah spesifikasi ya, spesifikasi si komputer tersebut. Contoh dari nama komputer, kemudian sistem operasi kita yang gunakan apa, kemudian jenis prosesor kita tipenya apa, i5 ya, di sini i5 generasi kelima ya. Kemudian dengan CPU-nya kecepatannya 2,20 GHz gitu. Kemudian RAM-nya berapa? 4 GB ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa menganalisis software apa yang kita akan gunakan. Biasanya kalau kita melihat ada Windows 10 Pro dengan 64 bit, berarti kita menggunakan software dengan yang 64 bit atau 32 bit. Itu bisa gitu. Tapi kalau kita misalkan dalam 32 bit, kemudian kita install dengan 64 bit, itu kemungkinan akan ada kendala ya. Kemudian tips yang kedua, komputer tidak bisa diinstal software itu kita harus melihat kapasitas hard disk kita. Kapasitas hard disk kita itu berapa? Dan kemudian kita lihat berapa besar kapasitas yang masih kosong. Tapi kita abaikan nih untuk yang si kapasitas G, H, dan I ya. Tapi kita lebih melihat kapasitas di C karena sistem itu ada di C ya, sistem operasi, kemudian program file, pokoknya sistem operasi Windows itu ada di C. Kemudian kalau kita menginstal sebuah software itu akan masuk ke dalam drive C ya. Jadi drive G, H, dan I ini dikhususkan memang untuk backup data ya. Kemudian tips yang selanjutnya adalah komputer lambat pada saat startup. Startup itu apa sih maksudnya? Ya, startup itu maksudnya adalah ketika komputer awal dinyalakan ya,
ada loading kan biasanya tuh muter gitu kan. Nah, itu kalau misalkan memang lambat, kita lihat di Task Manager. Ya, Task Manager yang kita buka menggunakan klik kanan di bagian bawah desktop yang paling bawah ya. Itu ada klik kanan, kemudian akan ada tulisan Task Manager. Kemudian kita klik Startup ya, Startup, kemudian Enable dan Disable. Nah, fungsinya apa sih? Nah, kita lihat ada di gambar tersebut ya. Gambar tersebut ini ada beberapa program yang kemungkinan dia bisa jalan sendiri gitu. Maksudnya adalah tanpa kita mengklik, si program itu akan jalan ketika proses startup itu dimulai. Makanya kita butuh yang namanya disable dan enable. Contoh aja ya, kayak Adobe Reader. Kira-kira kita butuh nggak ketika di awal-awal itu? Kurang ya, kita kurang membutuhkan ya, jadi kita cukup disablekan. Kemudian Epson, ya Epson juga tidak perlu dibutuhkan ketika ini, ya jadi langsung disable aja. Kemudian ada antivirus itu Windows Security notifikasi, butuh nggak? Butuh, boleh ya. Jadi kita bisa mengatur yang mana yang di enable, mana yang disable. Kalaupun di enable semua boleh nggak? Ya boleh saja, ya gitu. Oke, itu langkah-langkahnya ada di atas ya. Klik kanan bagian bawah desktop, kemudian Task Manager, kemudian Startup, kemudian enable atau disable si program tersebut. Ya. Oke, komputer lambat startup ini juga berpengaruh banyaknya software yang kita install di dalam komputer kita. Jadi kita bisa mengeceknya di program and feature ya. Nah, program and feature ini ada di bagian control panel, kemudian di uninstall or change a program. Nah, kalau kalian menggunakan Windows 10, kalian cukup tuliskan di tab here to search-nya, itu ketikan control panel gitu ya. Nah, nanti kalian akan dialihkan ke control panel. Kemudian kalian pilih si uninstall or change a program. Nah, nanti akan kalian seperti di gambar tersebut. Nah, ini adalah jumlah atau banyaknya program-program yang sudah Bapak install di komputer Bapak nih. Ya, ada Adobe, ada Android Cam, ada Elan Touchpad. Nah, itu kalian disarankan ya. Bapak menyarankan atau tipsnya adalah gunakan software yang memang kalian butuhkan di dalam komputer kalian. Dan memang itu sesuai dengan spesifikasi komputer kalian. Jadi kalau spesifikasi komputer kalian cukup rendah, jadi kalian gunakan misalkan software-software yang memang kalian butuhkan saja gitu. Jadi jangan sampai kalian menginstal sebuah program yang tidak kalian butuhkan. Nah, itu yang akan nanti mempengaruhi kinerja prosesor kalian gitu ya. Jadi kalian bisa menghapusnya gitu ya. Kemudian kalaupun memang kalian menggunakan si software tersebut, Bapak sarankan gunakanlah sesuai dengan spesifikasi laptop kalian. Jadi jangan sampai spesifikasinya rendah menggunakan software-software yang lumayan cukup berat gitu ya. Oke, kemudian kita akan membahas selanjutnya adalah tentang macam-macam software. Di sini kita akan membahas tentang 4 macam software yang ada berdasarkan distribusinya ya. Nah, yang pertama itu adalah lisensi software, software yang berlisensi. Kemudian yang kedua ada freeware, itu ada software yang gratisan. Kemudian ada 3 shareware ya, yang biasanya itu adalah software yang bersifat trial ya, gitu. Yang sementara, kemudian ada lagi software yang bersifat open source. Open source ini yang mana bisa kita namanya kita edit gitu, kita buat sebagaimana kayak kita merubah sistemnya gitu. Itu boleh, atau bersifat di dalamnya itu bisa kita lihat source kodenya gitu. Nah, contohnya dari lisensi software ini ada Windows 10 dan si Microsoft Office. Nah, lisensinya itu pasti berbayar ya. Jadi disarankan memang untuk si
Windows ini memang menggunakan lisensi yang berbayar ya. Kemudian Office juga ya udah sampai 2019 ini itu menggunakan lisensi yang berbayar. Artinya adalah si lisensi software ini adalah software yang memang digunakan menggunakan sebuah lisensi yang dimana si pembuatnya itu mengharuskan untuk penggunanya membayar sebuah lisensi agar bisa digunakan. Nah, biasanya nih untuk yang laptop-laptop keluaran tahun-tahun sekarang, biasanya adalah Windows 10 ini memang sudah ada di laptopnya masing-masing dan sudah original. Dan biasanya si Windows 10 ini kalau ketahuan originalnya itu ada stikernya ya, stiker di bagian bawah laptopnya gitu. Kemudian Office-nya kita bisa menggunakan Office Microsoft Office, bisa menggunakan Office yang 365 gitu. Cukup membayar beberapa rupiah ya, kita sudah bisa menggunakannya. Tapi kalau yang Windows 10 ini kalau yang sudah dapat di laptopnya original tidak perlu lagi bayar lisensi ya, karena memang dia sudah tertanam Windows 10 original. Kemudian ada freeware. Freeware ini yang softwarenya dilindungi oleh hak cipta, dibagikannya secara gratis ya, free. Nah, contohnya kita menggunakan Google Chrome. Google Chrome itu kan kita tinggal download ya, tapi ada ketentuan-ketentuannya. Tapi kita tidak bisa merubahnya secara pokoknya kita nggak bisa merubah nih. Contoh Google Chrome kita ganti namanya Google Chrome 2 gitu, nggak bisa ya gitu. Kemudian menggunakan Python. Ada juga OBS Studio dan banyak-banyak lagi. Yang intinya adalah program ini bisa kita gunakan secara free dan gratis. Tinggal download aja. Kemudian shareware. Shareware ini adalah sebenarnya adalah program yang bersifat trial ya, uji coba dalam batas waktu tertentu. Tapi sebenarnya yang Bapak contohkan ini kayak Kaspersky ini sebenarnya dia sudah ada juga yang aslinya ya. Dia Kaspersky ini sebenarnya trial untuk kita bisa mengupdate-nya ke produk yang lain. Jadi kalau misalkan kita memang merasa Kaspersky-nya ini bagus gitu, atau kita mau nyoba dulu boleh menggunakan trial. Tapi kalau misalkan kita udah merasa ini bagus, kita cukup membayar lagi lisensinya gitu. AI juga ya, Adobe Illustrator itu bisa free trial juga. Kemudian ada open source ya. Ada open source jenis software yang bersifat terbuka, artinya source kodenya bisa dipelajari, dimodifikasi, diupgrade sesuai dengan kebutuhan kita semua gitu. Dan biasanya ini gratis, yaitu misalkan Linux. Linux itu kan ada macam-macam ya. Yang Bapak contohkan ini adalah Linux Mint ya. Bisa juga Ubuntu ya. Kemudian ada Debian dan lain-lain. Kemudian PHP-admin itu juga ya bisa bersifat open source. Jadi kita bisa melakukan upgrade ya. Biasanya ini PHP-admin untuk database ya. Gitu. Oke. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.